Perkenalkan, nama saya Indra Wulandari Syihotang dengan NIM 2112 0120 1200 13. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelum kita membahas tentang permutasi dan kombinasi, apakah kita sudah mengenal notasi faktorial, di mana notasi faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Misalkan kita akan menghitung hasil dari 4 faktorial. Nah, nilai dari 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Maka hasilnya itu sama dengan 24. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek, sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objeknya. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Perhatikan dua permasalahan di bawah ini, di mana permasalahan pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta, akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, untuk permasalahan kedua, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, dari dua permasalahan tersebut, dapatkah kita membedakan manakah permasalahan yang menerapkan konsep permutasi atau kombinasi untuk menyelesaikannya? Nah, pada permasalahan pertama ini, kita menggunakan konsep permutasi. Mengapa? Karena pada permasalahan ini memperhatikan urutan sesuai dengan pengertian permutasi tadi, bahwa permutasi menggunakan konsep yang memperhatikan urutannya, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Sedangkan pada permasalahan kedua, kita dapat menyelesaikannya dengan konsep kombinasi karena permasalahan ini penyusunannya tidak memperhatikan urutan. Permutasi dan kombinasi sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pada saat kita menyusun telur dalam suatu tempat. Jika kita memilih 10 butir telur dalam 5 wadah atau tempat, berapa banyak susunan yang mungkin? Nah, yang lain selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh tentang permutasi dan kombinasi yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan menggunakan konsep permutasi dan kombinasi, kita dapat menentukan peluang suatu kejadian untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang mungkin di masa mendatang. Kita lanjutkan perbedaan permutasi dan kombinasi. Dari penjelasan saya tadi, tentu kita sudah mendapatkan secara teliti apakah itu perbedaan permutasi dan kombinasi, yaitu tentang urutan dan tidak menggunakan urutan. Terdapat beberapa perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perbedaan tersebut salah satunya yaitu permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Akibatnya, permutasi dan kombinasi pun memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya. Rumus untuk permutasi dan kombinasi akan kita sajikan pada slide ini. Yang pertama, rumus permutasi. Secara umum, rumus permutasi yaitu sebagai berikut. PNR sama dengan N faktorial per atau dibagi dengan N kurang R faktorial. Keterangannya di mana PNR itu merupakan permutasi R objek dari N objek yang ada. Sedangkan N banyaknya objek keseluruhan dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal dari permutasi yaitu saya sajikan contohnya ini. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi yang berbeda yang kosong. Namun, calon yang tersedia ada 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin untuk dilakukan. Nah, jawabannya atau pembahasannya kita jelaskan di sini. Dalam mengerjakan sebuah soal permutasi, kita harus mengetahui jenis-jenis rumus permutasi dengan segala persyaratnya. Nah, dalam soal yang tadi, 4 merupakan bagian di atas, sehingga kita dapat menggunakan persamaan permutasi anggota dari bagian. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat penyelesaian ini, di mana N-nya sama dengan 9, R-nya sama dengan 4, sehingga 9 faktorial dibagi dengan 9 kurang 4 faktorial, di mana 9 faktorial itu adalah 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5 faktorial.
dibagi dengan 9 kurang 4 itu sama dengan 5 faktorial. Sehingga kita coret 5 faktorial yang di atas dengan 5 faktorial yang di bawah. Sehingga dalam memilih susunan karyawan yang diterima terdapat 3024 cara. Sudah mengerti? Sudah pastinya karena ini masih soal yang mudah. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi R objek dari N objek dapat dituliskan sebagai berikut ini. CNR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana CNR itu merupakan permutasi R objek dari N objek yang ada, sedangkan N banyaknya objek keseluruhan dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Nah, saya sajikan contoh soal kombinasi, yaitu dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Nah, kita bahas 4C2 atau sama dengan C4,2 sama dengan di sini N-nya 4 dan R-nya 2. 4 faktorial per 2 bagi 2 faktorial dikali 4 kurang 2 faktorial. Ini bisa kita sajikan dengan 4 kali 2 kali 1 atau bisa juga dengan 4 kali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 kali 1. Nah, di sini kita bisa mencoret 2 kali 1 yang di atas dengan 2 kali 1 yang di bawah. Maka hasilnya 12 per 2 sama dengan 6. Jadi, banyaknya cara untuk memilih bus yang berangkat ke Jogja adalah 6 cara. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasan dari yang tadi, kita dapatkan yang pertama yaitu permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Perbedaan permutasi dan kombinasi yaitu pada permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi tidak. Rumus untuk permutasi adalah PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Rumus untuk permutasi siklis adalah N kurang 1 faktorial. Rumus untuk kombinasi adalah CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Demikian penjelasan yang saya berikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.